Saya mau masuk ke dalam bagaimana saudara memelihara hati, ya. Saya mau katakan hati itu penting. Pentingnya hati kita sebagai apa? Mengelola sesuatu yang masuk. Ya, entah itu berkat, entah itu penderitaan, saudara harus cakap mengelolanya. Karena sukses atau bahagianya seorang itu ditentukan oleh respon orang itu terhadap persoalan dan masalah itu. Tangkap ini ya. Saya nggak mau bosan berkata begini. Beda sekolah umum dengan sekolah kehidupan ya. Sekolah umum itu saudara harus ujian dulu, ya, dapat nilai bagus, maka saudara akan lulus, ya. Dan saudara mendapat ujian itu nilainya 9 atau 2, tergantung saudara menjawab soal atau pilihan multiple choice, keputusan betul atau salah. Kalau saudara meresponnya itu tepat sesuai dengan pertanyaan atau soal yang ada di hadapan saudara ketika saudara ujian, maka kalau jawabannya itu adalah tepat dan bagus, cocok, saudara akan dapat nilai 9, maka saudara akan lulus. Sedangkan sekolah kehidupan adalah saudara lulus dulu nih, saudara jadi anak Tuhan nih, dapat gelar anak Tuhan, anak raja lagi, baru ujian. Dalam ujian itu ada soal. Soal itu harus saudara respon. Soal itu menjadi masalah atau tidak masalah tergantung responmu. Soal itu membuat kamu bahagia atau sukacita atau malah jadi menderita tergantung responmu. Tangkap ini. Nah, respon itu selalu dari apa? Hati. Makanya harus jaga hati. Pertanyaan. Saya tanya sama saudara ya, saudara jawab. Benih yang sama ditanam di satu tanah, di sini misalnya, sama benih yang satu lagi ditanam di tanah yang lain. Anggaplah misalnya puncak gitu ya, yang udaranya dingin. Terus benih yang sama, kenapa pertumbuhannya bisa berbeda? Yang menentukannya itu apa? Tanahnya. Karena di puncak tanahnya beda. Mungkin bekas letusan gunung gitu ya. Artinya kalau saudara mendapat persoalan, terus itu bisa jadi bahagia atau tidak bahagia, tergantung. Kalau bicara benih itu kan tanah. Tanah itu bicara apa? Hati. Nangkep ini. Ini contoh ya. Masalah hati bukan? Hati. Makanya hati kita harus didetok, dibersihin. Responmu itulah yang menentukan engkau sukses atau bahagia. Ternyata respon itu ditentukan, saya lihat ya, adalah oleh alam bawah sadar kita. Setiap kalau orang yang gak jaga hatinya ya, dia ngerespon sesuatu, mikirnya belakangan. Aduh, nyesel. Kenapa gua ambil keputusan seperti itu? Aduh, tau gitu kenapa gua lakukan itu? Jadi merespon berdasarkan alam bawah sadar. Tangkap ini, ya. Nah, alam bawah sadar itu ditentukan oleh apa yang masuk setiap hari. Dia akan membentuk tuh alam bawah sadar, ya. Kalau saya berkata begini, tolong dijawab ya. Saudara dapat uang misalnya, saya katakan 100.000. Semprotkan apa? Apa? Semprotkan sayang. Ada kata-kata sayang apa? Kenapa bisa ngomong baygon? Kan saya nggak ngomong baygon. Di sininya udah kemasukan iklan. Betul nggak? Semprotkan baygon sayang. Saya nggak cerita baygon. Tapi karena Ibu Erna sering mendengar kata-kata itu, semprotkan titik-titik sayang. Siapa? Oh, bukan Ibu Erna ya. Itu contoh. Merespon dengan alam bawah sadar, ya. Jadi begini saudara, ada dua hal yang umum ya dilakukan manusia ketika dia mendapat persoalan. Dapat persoalan, konflik, perselisihan, mungkin saudara dihina, direndahkan, ya apalah yang membuat saudara sakit hati, timbulnya benci. Ada dua hal ya orang dunia lakukan. Biasanya kalau dia mau balas nggak bisa, itu dipendam, disimpan di dalam hati, ditekan. Padahal saudara sakit hati banget. Mungkin sama bos saudara, majikan saudara, atasan saudara.
Begitu dapat persoalan ini di itu, ya kan tadi saya katakan harus mengelola hati, biasanya disimpan, dipendam, ditekan. Makanya ada istilah tekanan batin. Makanya orang yang seperti itu mukanya pasti asem deh, nggak penuh sukacita, ya. Nah, cara kedua adalah ketika dia mendapat tekanan, stres, ya, yang entah apa gitu, dilampiaskan. Mau nonjok bos nggak bisa, akhirnya apalah, piring terbang, bisa nggak? Handphone bagus-bagus bisa dibanting. Dia respon dulu, baru beli lagi handphonenya misalnya, ya. Udah banting, baru mikir, dipungut lagi, udah hancur babak belur. Dia respon dulu, baru mikir. Ada yang seperti ini? Di depan mata saya lihat nih, ini pintu kenapa bolong ya? Oh, itu respon orang itu begitu dia nggak tahan sama istrinya gitu, dia mau pukul istrinya, rasanya seperti apa? Yang dipukul pintu, tripeknya sampai bolong. Itu contoh, ya. Nah, yang bagus itu apa? Ini yang kita mau bahas. Kalau ibaratnya bahasa Inggrisnya, dililis. Lilis itu apa? Dilepaskan atau diluncurkan. Saudara tahu itu sampah, ngapain disimpan, dipendam, ditekan di dalam hati, nggak muat, disesek-sesekin. Yang rugi saudara. Tangkap ini, ya. Ternyata begini saudara, jadi saya agak melebar ya. Sehat manusia ternyata 50% ditentukan oleh pola makan, 50% ditentukan oleh pikiran. Ya, kalau bahasa sekarang adalah penyakit oleh karena kejiwaan atau hatinya, itu disebut psikosomatik. Kita baca Amsal 4 ayat 21 sampai 23. Kasih waktu saya 5 menit untuk mengatasi supaya racun-racun yang ada dalam hati saudara, kebencian, kepahitan itu saudara bisa lepaskan, dilepaskan ya. Nanti ada 3 poin. Saya mau cerita dulu. Kesehatan hati adalah kesehatan tubuh. Saudara pernah lihat orang nggak? Umurnya baru 48 tahun, tapi mukanya boros banget. Saya pikir dia udah umur 60 lebih tua dari saya. Ternyata saya jauh lebih tua dari dia. Pernah saudara lihat seperti itu ya? Itu masalah apa? Hidupnya penuh dengan tekanan batin. Orang memakan nasi, dia memakan hati. Ada kata-kata makan hati. Orang capek, pegel karena kerja, dia mah pegel hati. Pernah dengar kata-kata pegel hati? Jengkel. Capek hati gua. Saudara pernah lihat ini? Ya? Oke. Ya. Amsal 4 ayat 21 sampai 23. Judul daripada Amsal 4 adalah mencari hikmat. Janganlah semuanya itu jauh dari matamu. Semuanya itu apa? Hikmat. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Bukan perkataan yang nyakitin, saudara simpan di dalam lubuk hatimu. Lu ingat ya, sekarang lu lakukan ini, gua akan simpan sampai gua mati. Waduh, bodoh. Sampah busuk disimpan sampai mati. Padahal firman Tuhan, janganlah semuanya ini menjauh daripadamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka ya. Ayat 23, perhatikan baik-baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Betapa pentingnya hati. Kalau hatimu penuh kotoran yang tadi saya cerita, ya, mungkin saudara direndahkan, saudara sakit hati, kepahitan, kebencian gitu ya, saudara simpan, saudara tidak bisa menerima firman Tuhan itu secara utuh, penuh. Karena firman Tuhan itulah yang sesungguhnya yang bisa mendetok, menghancurkan yang jelek-jelek itu. Supaya saudara hidupnya bahagia, penuh sukacita. Coba keluarkan 1 Yakobus 1 ayat 21, ayo cepat. Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Saya baca ya. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Apa sih yang kotor? Yang membuat saudara jadi benci, pahit, tawar hati, jadi nggak semangat lagi di dalam Tuhan ya. Dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman
yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau saudara ada kebencian, kepahitan, saudara simpan dan piara setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan atau saudara baca, itu dia terimanya nggak bisa utuh, dia akan mental-mental, saudara akan pilih-pilih. Saudara malah jadi seperti yang saya sering katakan, saudara akan berkata, wah ini firman Tuhan bagus banget nih, cocok banget nih buat si, misalnya siapa nih, Aprianto, sayang aja dia nggak datang. Saya sering ya katakan begitu. Jadi saudara terima, saudara kasih orang, saudara nggak terima apa-apa, saudara yang rugi. Mengerti ini ya? Nah sekarang saudara udah tahu nih, yang saya udah cerita ya, oh iya, apa nih ada dalam hati saudara. Cara secara umum mendetok hati saudara yang menyebabkan saudara nggak bisa terima firman Tuhan secara utuh, yang membuat saudara nggak semangat lagi seperti dulu. Coba ingat-ingat deh, dulu kok melayani Tuhan menggebu-gebu, kenapa ya? Nah, secara garis besar caranya adalah dengan menyadari apa yang mengganggu hati kita. Berarti kita sadar ada sesuatu yang tidak baik dalam hati kita. Dengan cara apa? Saya sering sampaikan, pengakuan. Udah, ngaku aja. Saudara sakit hati jangan bilang, enggak, gue sih udah baik-baik aja sama dia. Tapi kalau setiap kali ketemu dia, jujur di dalam hati saudara ada apa? Ada si rasa empet dan udah deh gue gak mau kesana deh. Kenapa? Gue gak mau lihat muka dia. Lah berarti di dalam hati kamu ada apa? Enggak, gue sih gak apa-apa. Bener, gue gak apa-apa. Yuk kita kesana. Situ ada nggak? Ada. Enggak, gue. Alasannya sih, gue mau jaga hati gue deh. Padahal bukan begitu. Di sinimu ada yang gak beres. Ketemu sama dia, perasaan pengen apa gitu ya, gue pengen makan aja itu orang. Nangkep ini. Jadi kalau saudara mengaku, udah, Tuhan saya ada ini. Ngaku ya. Coba kita cepat, 1 Yohanes 1 ayat 8. Kalau saudara nggak ngaku, saudara susah dimerdekakan, saudara susah dibebaskan dari racun yang tadi. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Yang kita tipu siapa? Diri sendiri. Kebenaran yang akan memerdekakan kita tidak ada di dalam kita. Rugi saudara. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, ngaku Tuhan saya benci sekali sama si Anu. Rasanya kalau ada dia di depan saya, terus ada golok, gua pengen potong itu kepalanya. Jujur sama Tuhan. Kasih jawaban seperti itu. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ditekankan lagi di ayat 10. Coba saudara perhatikan, ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, seperti yang tadi saya bilang, enggak, gue mah udah ampuni, bener. Tapi kalau ketemu dia, rasanya apa? Nah, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita menjadikan dia, Tuhan, pendusta. Bayangin. Cara ngebohong, cara membuat Tuhan itu pendusta dengan cara begini. Dan firman-Nya yang akan memerdekakan saudara, yang akan menyucikan hati pikiranmu dari yang kotoran tadi, racun-racun tadi, tidak ada di dalam kita. Dengan cara pengakuan. Kedua, dengan apa? Keluarkan Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Dengan darah Yesus, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Apa nih sampah-sampah busuk saudara? Saudara catat. Mau iri hati kayak kesombongan, saya tersinggung Tuhan tadi, saya kok ya karena ada kesombongan. Terus ngomong, darah Yesus tutup bungkus hati pikiran saya, sucikan. Berdasarkan ayat ini. Ketiga, dengan cara apa? Menghardiknya berdasarkan Markus 11. Nah, ini sering saya lakukan. Markus 11 ayat 22 sampai 23. Dengan cara menghardik, ya. Tadi udah pengakuan, tutup bungkus dengan darah Yesus, hati, pikiran. Saya sering berdoa aja di sini. Tadi saya berdoa kan, tutup bungkus kami dengan darah Yesus ya, supaya kuasa dosa, kebencian, kepahitan, keinginan daging, keinginan mata, bla 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 hancur oleh kuasa darahmu Yesus. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Kalau bahasa aslinya, punyalah iman di dalam Allah. Ya, punyalah iman di dalam Tuhan Yesus. Nah, karena kita punya iman, ayat 23, poin ketiga apa? Menghardiknya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi.
Saya merasa di dalam hati saya penuh racun yang tadi saya katakan. Saya berkatakan 1, 2, 3. Berdasarkan ayat ini, aku berkata kepadamu, kata Tuhan kan, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini apa? Ya itu tadi, kebencian, kepahitan yang membuat sukacita saya hilang, mungkin ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, bimbang dan ragu, mendua hati. Ini contoh saya ya. Aku perintahkan engkau, kalau perlu selalu bikin catatan tuh, apa gitu. Aku perintahkan engkau, apa? Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam lautan. Buang. Saudara rasain deh nanti. Tapi dengan iman. Tadi kan ayat sebelumnya, ayat dua-duanya. Ayat dua-duanya, ayo cepat. Dua-duanya. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Bahasa Inggrisnya, King James Version-nya, have faith in God. Punyalah iman di dalam Allah. Saudara punya iman, apa yang saudara ucapkan itu, saudara menghardik yang tadi. Aku balikin 24-nya. 23. Sesungguhnya, ayo. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, ya tadi, yang tadi ya, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Saya tambahin, lautan yang paling dalam, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi.